bisa dibilang ketika dolar itu naik harus dihitung kalau sekarang. Jangan-jangan kita cuan dari CPO. Karena CPO dibayar pakai dolar. Jangan-jangan kita cuan dari batu bara. Batu bara dibayar pakai dolar. Nikel kita dibayar pakai dolar. Kalau harganya naik terus ya kita tambah cuan. Gitu. Artinya kalau pertimbangan indikatornya kan semakin banyak nih yang harus dihitung. Dan pengambilan keputusan pun harus benar-benar tepat gitu. Betul. Kalau salah bisa jadi kebalikan nanti. Bisa jadi, bisa jadi kena prank. Apalagi kalau datanya palsu. Makanya harus direformasi tuh. Kementerian Keuangan tuh bagus juga tuh kemarin. Oke. Ini pasar keuangan dan pasar modal juga jadi perhatian kan. Apa ini hasilnya lawatan Pak Menteri Purbaya ke Amerika? Ini keluar negeri pertama kali nih. Ya, katanya langsung akhirnya keluar negeri. Akhirnya langsung ketemu dan meyakinkan. Apakah cukup meyakinkan bagi investor asing yang memang pemain besar di sana? Kita sih ada hasilnya lah. Hasilnya ada adalah hasilnya. Lembaga-lembaga survei itu nggak semuanya kompak menjatuhkan rating Indonesia. Oh. Jadi dari 5 negara besar, investor besar, lembaga rating yang bilang outlook negatif buat Indonesia 3. 2 masih stabil. Jadi mungkin itu hasil yang paling utama lah. Jadi persepsi dulu ya. Persepsi level psikologis nih. Karena mereka juga bermainnya di level persepsi juga menurut saya nggak fair. Kan mereka apakah tahu situasi real di Indonesia kayak apa? Kan mereka juga nggak tahu. Kalau harga minyak di Amerika udah pada naik sekarang, di Asia Tenggara, di Singapura, Indonesia toh nggak naik. Jadi apakah inflasinya semasif itu harus diukur lagi gitu. Dan seberapa panjang kita punya nafas nih buat tahan ini. Itu sih. Jadi menurut saya itu this is very good news. Kenapa? Karena kita cukup tanggap situasi MSCI, kita bakal di downgrade apa enggak. Betul, kita ikutin apa maunya MSCI di depan layar. Tapi kan harus mau tahu di belakang layar mereka pengen apa. Ini kan lembaga for profit, lembaga cari cuan MSCI. PT. Betul. Ada pemegang saham yang butuh cuan. Ngobrol dengan pemegang sahamnya. Kemarin lah kan kita ngobrol akhirnya menteri kita dengan pemegang sahamnya MSCI. Ngobrol dengan investor-investor besar dunia. Dan menurut saya ini cukup unik. Kalau zaman dulu mungkin gak kepikiran. Zaman dulu mungkin kepikirannya gimana kita ngutang sama IMF, meeting sama IMF, ngutang sama World Bank, ngutang sama gitu loh. Tapi baru kali ini kita punya menteri yang sadar benar dengan pentingnya capital market sampai dia ngurusin MSCI. Yang sebenarnya mungkin bukan tugas dia juga. Iya betul. Seperti mungkin orang bursa efek kayak atau Danantara kayak apa OJK kayak. Tapi malah menteri nih, seorang menteri yang akhirnya mau gak mau harus urusin itu dan ya saya happy. Oh iya dia care dengan ini. Dan mau nggak mau kita ngomong bursa efek berhubungan dengan persepsi, ya kan, psikologi market, ya ini salah satu sinyal yang benar bahwa memang pemerintah nggak tutup mata dengan dunia investasi. Ya kita senang banget lah sebagai seorang investor. Hopefully itu bawa hasil yang positif. Kemarin itu saya jujur nih, Mas Pung nih, Mas Adi, saya 70% yakin Indonesia di downgrade sama MSCI. Yakin gitu ya? Ya yakin. Kita pun udah ngobrol sama teman-teman investor asing itu. Udah siap-siap ya? Mereka semua sepakat Indonesia di downgrade. Oke lah bagus lah. Kita persiapan kita pegang hold cash lah kan gitu. Tapi setelah lawatan kemarin itu persepsi jadi berubah. Karena banyak dari mereka mendadak tiba-tiba beli surat utang kita. Itu konyol. Menurut saya itu konyol. Kemarin lu bilang katanya Indonesia bakal kolaps gitu kan. Kok dibeli gitu? Itu downgrade rating kita. Malah nawarin utang. Ada yang nawarin utang, lu ambil utang hampir setengah kuadriliun, imagine. Setengah kuadriliun, 500 triliun, gila. Katanya Indonesia gelap. Katanya Indonesia bakal nyungsep, tapi malah ditawarkan gak logis nih mereka. Berarti mereka sedang bermain trik lah, ada triknya. Karena lu gak mungkin nawarin utang sama negara yang mau kolaps. Iya dong. Kenapa kita malah dipaksa-paksa ngutang-ngutang? Berarti dia juga ngeliat memang ada cuannya nih gitu kan. Ada potensinya nih. Ada potensinya dan bukan artinya bisa jadi rating yang mereka kasih ke kita juga fake. Nah itu yang kita harus bertanya-tanya. Yang dulu kan kita sempat punya pertimbangan jangan-jangan ini ada tujuan lain menurunkan rating itu untuk mencari barang murah gitu ya. Kira-kira ya. Betul. Bukan kira-kira pasti. Namanya investor gede. Dan ini terverifikasi di sini. Terverifikasi di sini. Bahwa mereka memang mau nyari cuan yang murah. Betul. Gitu ya. Mereka cawe-cawe. Jadi utangnya murah. Memainkan persepsi. Biar dihancurin kita, terus kita akibatnya bisa dibeli dengan harga murah negara kita. Ada 2 indikator Bang yang membuat orang tuh masih ragu. Apa tuh? Pasar modalnya IHSG-nya masih di sekitar 7.000-an gitu. Kalau itu persepsinya membaik gitu ya daripada sebelumnya, berarti kan akan kembali ke 9.000 gitu. Kira-kira gimana kalau pendapat itu? Kalau soal IHSG saya yakin sih bakal jatuh dulu ke 6.000. Oh jatuh dulu? Iya.
That's okay. Normal. Itu oke itu ya? Oh, iya oke. Normal, nggak ada masalah. Tapi bakal bounce back maksudnya Bang? Pasti akan bounce back. Jadi nggak langsung tiba-tiba pulang terus naik gitu nggak ya? Oh enggak. Enggak, itu udah jadi dukun dong namanya. Nggak bisa lah. Kayak tukang urut pijit-pijit tulang nyambung lagi gitu kan nggak bisa lah. Jadi yang namanya ekonomi ya begitu, namanya investasi grafik itu begini normal. Itu wajar. Wajar. Tapi dalam jangka panjang ya kita berada dan mengarah ke arah yang lebih baik. Begitu. Dalam jangka pendek mau nggak mau ya krisis global, krisis Hormuz, krisis perang gitu kan. Ya di mana-mana. Pasti bakal, jangan kan Indonesia ya. Saya yakin Amerika bakal inflasi tinggi. Eropa harga PLN di sana listrik udah naik 70%. Di Belanda bahkan udah di rasio. Orang mau laundry aja dibatasin pemakaian airnya. Bentar lagi mungkin pemakaian gasnya juga dibatasin. Tapi kan kita nggak tahu yang di sini. Gitu, di sini kita happy aja gitu. Jadi di sini nanti di bawah 6.000 terus nanti mau naik lagi di Oh saya sih yakin 10.000. Iya kalau Purbaya bilang di atas 10.000 ya. Menurut saya ke 20.000 pun sangat realistis betul ya. Oh gitu. Ya tapi tentu nggak bisa dalam tahun ini. I think within the next 2 or 3 years ya kita itu harusnya udah di zona 20.000. Jadi, gitu. Jadi nggak ada masalah dengan krisis yang terjadi saat ini. Even pun kita di downgrade sama MSCI. Dan ini ada buktinya. Awal tahun 2000-an itu Argentina juga diserang sama IMF. IMF and the gang mereka downgrade. Jadi darinya mereka di bursa emerging market turun ke frontier market. Semua orang panik. Frontier ya. Frontier market. Di waktu itu sekitar 30.000 sampai 60.000 peso lah harga indeksnya di mereka naik turun. Hari ini udah lebih dari 2 juta. 2 juta poin. Jadi naiknya ribuan persen gitu loh. Justru karena dia di downgrade malah naik ribuan persen. Dan ini fakta, bisa dicari sendiri sama teman-teman, riset sendiri. Yang saya bilang fakta, dia di downgrade malah naik. Memang ketika hari di downgrade crash marketnya. That's okay. Tapi abis itu kan perusahaan luar juga bakal re-indexing lagi. Tetap mereka punya wajib invest di negara berkembang. Jadi mereka akan cari-cari lagi mana yang bagus. Nah ini peluang sebetulnya buat perusahaan tier 2, tier 3 yang bakal naik. Tapi ini kabar buruk bagi perusahaan tier 1. Big Bang, Bank Buku 4. Yang sama ini terima duit dari BlackRock lah, JP Morgan. Yang memang cuma bisa invest di perusahaan gede. Ya mereka yang apes hari ini nih. Dan akan tambah nyungsep, pasti. That's okay normal. Bukan artinya kemarin ada yang bilang, wah Bank BCA turun terus. BRI turun terus, Indonesia bubar, nggak ada hubungannya. Bisnisnya tetap jalan, nggak ada hubungannya. Karena dunia capital market itu nggak ada hubungannya dengan itu. Karena maybe sahamnya kemahalan. Dan in fact dari tahun lalu gue udah bilang, Bank BCA pasti turun terus. BRI bahkan bisa tembus di bawah 3.000. That's okay gitu loh. Bukan artinya Indonesia bubar, nggak ada hubungan. Ini justru kesempatan bagi investor ya? Iya kalau orang yang investor jangka panjang ya, kalau mereka paham justru dari peluang buat investasi.